Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Widyastuti dari SDN 006 Buah Batu, CGP Angkatan 9, Kota Bandung. Video ini berisi tentang penyebaran disiplin positif, praktik membuat keyakinan kelas, praktik segitiga restitusi, dan penerapan keyakinan kelas pada kelas yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak semuanya kita dapat berkumpul pada hari ini pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi aksi nyata kepada rekan-rekan guru di SDN 006 Buah Batu. Saya Puji Widyastuti dari SDN 006 Buah Batu, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Baik, saya akan menyebarkan pemahaman disiplin positif kepada rekan guru di SDN 006 Buah Batu. Tentunya Ibu dan Bapak guru sudah tahu apa arti disiplin ya, karena kita terbiasa di dunia pendidikan harus mendisiplinkan anak. Sebelum kita lanjut kepada penerapan disiplin positif di sekolah kita, ada beberapa tahap yang akan kita pelajari. Di sini ada tentang perubahan paradigma yang berasal dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Lalu disiplin positif itu apa? Motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Jadi ada 7 tahapan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mencoba apakah cara kita berpikir ini sama. Ibu dan Bapak tentunya setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, kita ketahui. Tetapi pada kenyataannya, kita selalu merasakan bahwa pikiran kita harus sama. Sekarang saya meminta Ibu dan Bapak untuk mengepalkan tangan kanan Ibu dan Bapak. Pikirkan di sana saya menitipkan uang yang sangat berharga untuk Ibu dan Bapak. Ketika ada yang membuka kepala Bapak dengan merayu, membujuk, memarahi, mengintimidasi, kira-kira apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Mempertahankan, bujuk, pertahankan. Mempertahankan tidak akan memberi alasan Ibu mempertahankan apa? Karena ini titipan. Karena ini adalah titipan. Saya merayu ke Bu Epi, Bu atau Bu ini saya mau uang itu, dengan membujuk, merayu, sampai memukul, memarahi, mengintimidasi. Kira-kira kalau Bu Epi gimana pilihannya? Saya akan tetap mempertahankan apa yang saya miliki karena ini keyakinan saya. Saya tidak mau orang lain mengambil apa yang seharusnya saya miliki. Mempertahankan, berarti Bu Epi dengan Bu Ucu sama jawabannya ya. Kalau pada Pak Yoyon, ada yang menitipkan uang nih ke Pak Yoyon, lalu Dikasih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Jadi dilihat dulu apa yang The land where we were born. kalau Pak Yoyon mau dikasihkan, tapi dilihat dulu tujuannya apa, dia meminta uang teh. Nah berarti pemikiran Bu Ucu, Bu Evi, dan Pak Yoyon berbeda. Nah perbedaan inilah yang sebenarnya ada di lingkungan kita. Tetapi mengapa ya kita selalu merasakan pemikiran kita harus sama dengan orang lain? Ini yang menjadi perubahan paradigma. Nah di sini kita lihat apa perbedaan-perbedaan itu. Nah, tadi Pak Yoyon mengatakan, Pak Yoyon akan menanyakan dulu apa alasannya. Kalau kita kekeh dengan keyakinan kita seperti apa. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, ini yang biasanya kita lakukan terhadap penerapan kita, murid kita di sekolah. Realita kebutuhan kita sama, jadi menyamaratakan murid satu dengan yang lainnya. Sementara di teori kontrol itu realita kita itu berbeda. Seperti tadi ada alasan tertentu. Ternyata setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Mungkin ada beberapa yang sama, seperti Bu Ucu dengan Bu Epi. Sama, ini adalah amanah, titipan, punya nilai keyakinan.
amanah mempertahankannya. Tetapi saya berbeda lagi, memang ini amanah, tapi yang urgensi yang mana? Bisa saja yang meminta kepada saya ini adalah orang yang sangat penting, ya Pak ya, lebih membutuhkan daripada saya. Mungkin Pak ya punya pemikiran lain. Nah ini adalah yang kedua. Sementara di teori kontrol ini semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kenyataannya realitanya seperti itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Kalau kata kita A, mereka harus mengikuti kita. Tetapi di teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Perbedaan ini hal yang wajar, biasa. Kita cari solusinya. Mungkin ini yang sering terjadi di antara kita, pendapat yang berbeda, pandangan yang berbeda. Tetapi akan menjadi masalah yang menjadi hubungan yang tidak baik, termasuk pada siswa. Kalau kata kita masuk itu jam 7 gitu ya, harus jam 7 semuanya sepakat, tiba-tiba ada anak yang mulai kita anggap salah hanya sampai sebatas itu saja tanpa melihat alasannya, pandangan itu apa, mungkin yang dihadapi di jalan itu tidak memahami, kita tidak tahu. Berikutnya, perilaku guru bilang sebagai kesalahan. Ini posisi kita sebagai guru melihat siswa kita ketika melanggar suatu aturan bisa melakukan adalah salah menurut kita. Tapi kita tidak bisa melihat itu di teori kontrol ini. Semua perilaku memiliki tujuan sebenarnya kata guru. Bertanya dulu apa misalnya, apakah perlu dilepas atau tidak. Tapi kalau misalnya membutuhkan akan saya lepas walaupun saya memiliki keyakinan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita sebagai guru biasanya memposisikan sebagai pengontrol. Kita menguasai, kita punya kuasa kepada siswa. Tetapi pada teori kontrol, semua saya ini yang bisa mengontrol ini diri saya sendiri. Jadi siswa tersebut yang bisa mengontrol, bukan siapa-siapa. Dalam arti kata, ketika kita memaksakan suatu perilaku kepada siswa, siswa itu tidak siap, dia tidak akan bisa mengikuti peraturan di kelas maupun di sekolah. Karena dia belum bisa mengontrol dirinya untuk berdisiplin diri. Itu yang terjadi pada stimulus respon dan teori kontrol. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang punya kontrol terhadap dirinya. Seperti tadi Bu Ucu dan Pak Yoyon, Bu Epi. Nah, dia mengontrol dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh bujuk rayu, hukuman, atau misalnya bujukan, rayuan, saya pun diintimidasi. Ya. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada bujuk yang gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada tidak samaan pandangan atau pikiran, kita tidak menganggap itu masalah, tapi bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di antara kita. Nah, posisi kita dengan siswa. Nah, stimulus respon yang biasa kita lakukan di sini, model berpikirnya menang kalah. Kita memposisikan sebagai orang yang tahu aturan, yang memahami bagaimana konsekuensi dari aturan tersebut, menganggap kita menang ketika ada anak yang kalah. Dan kamu harus mengikuti peraturan ini, karena ibu tahu ini adalah salah, seperti itu ya. Kurang lebih. Tapi di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Lalu solusi apa yang bisa kita lakukan agar kamu misalnya bisa hadir di kelas tepat waktu? Mungkin dia terlambat atau telat ini karena ada suatu permasalahan di perjalanan atau ada sesuatu hal yang dihadapi, padahal dia bisa mendapatkan pengalaman dari kesalahannya yang kita pandang sebagai keterlambatan yang sekolahkan. Itu adalah perubahan paradigma yang diharapkan kita berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, apa makna disiplin menurut ibu dan bapak? Pasti ibu dan bapak sudah tahu apa sih disiplin itu. Mungkin ada yang tahu di sini disiplin itu apa sih? Ibu dan bapak. Mungkin disiplin itu suatu kepatuhan atau ketaatan pada suatu aturan tertentu. Patuh dan taat. Setuju ibu dan bapak? Setuju? Jadi orang yang disiplin atau anak yang disiplin itu akan melakukan suatu tindakan sesuai dengan peraturan. Patuh dan taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Apakah yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia sekarang, terutama berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa disiplin ini sangat
penting dalam pendidikan. Tetapi apakah kita sudah mengimplementasikan disiplin itu dengan sebenar-benarnya? Atau maknanya ini sudah tepat belum? Sekarang kalau kita melihat fenomena di kelas kita yang dikatakan disiplin itu harus selalu mengikuti aturan yang kita terapkan. Tetapi dampaknya apakah memiliki dampak jangka panjang atau hanya hari itu saja? Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah yang berkembang di dalam budaya kita. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Epi, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harus patuh, harus mengikuti aturan, ya kuncinya itu. Tetapi makna disiplin sesungguhnya dalam pendidikan itu ada pada hakikatnya belajar, ya. Lalu di sini dikatakan keinginan untuk merubah perilaku. Salah satu perilaku yang lahir karena belajar adalah kedisiplinan. Jadi berawal dari belajar, anak-anak belajar untuk merubah perilaku. Contohnya, saya melihat Bu Ucu patuh terhadap makanan yang dikonsumsi. Beliau akan menyampaikan, kenapa? Padahal tidak ada yang memaksa, Bu. Padahal kurang nyaman ya Bu ya, kurang enak. Tetapi Bu Ucu disiplin karena sudah belajar bahwa kesehatan ini menjadi suatu keyakinan yang harus saya jalankan. Karena saya yang akan merasakan bagaimana ketika saya tidak melaksanakan kedisiplinan makan, Bu ya. Ketika Ibu mencoba makanan pedas, maka akan berakibat pada diri saya. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang meminta, tapi karena kesadaran diri. Nah, inilah sebenarnya hakikat dari kedisiplinan yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya cena kepada diri kita. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, tanpa ada paksaan, tanpa ada ketakutan, tekanan, ya. Nah, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi ternyata kita mengatur diri kita sendiri, memerintah diri kita sendiri, itu adalah merdeka. Berarti kita yang bisa menentukan diri kita. Baik, tadi menurut Ki Hajar Dewantara, sekarang menurut Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latino disciplina yang artinya belajar. Disiplin sendiri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi yang dilakukan Bu Ucu itu adalah demi kesehatan, gitu ya. Kalau tadi kata Bu Ucu dan Bu Epi demi kepercayaan, saya dititipkan uang, jadi harus kepercayaannya dipegang teguh. Tapi Pak Yoyo beda lagi, kemanusiaan. Tergantung buatnya butuh desain, terus saya nggak gantian walaupun amanah, tapi bisa jadi itu adalah alasan Pak Yoyo memberikan uang yang sudah dititipkan ini kepada yang lebih membutuhkan, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali Ibu dan Bapak. Kalau kita lihat ada beberapa kolom ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Nah itu ya, jadi intinya yang kita harapkan sebagai pendidik bagaimana mendampingi, mengarahkan, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang disiplin karena kesadaran diri, bukan karena aturan, paksaan, ketakutan, bujukan, rayuan. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sudah memegang handout. Di situ ada nilai-nilai kebajikan ya. Contohnya saya membawa 2 saja, yaitu problem belajar Pancasila yang tentunya ada 6 dimensi ya. Lalu ada IBO 5 Years Program
murid, ada banyak. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang harus diyakini oleh anak-anak menjadi sesuatu yang lekat pada dirinya, sehingga tanpa paksaan pun anak-anak sudah menyadari bahwa saya adalah orang yang memiliki nilai kebaikan dalam diri saya. Nah, tugas kita itu adalah mengenalkan kepada anak-anak. Berikutnya ibu dan bapak bisa melihat beberapa lagi ya contohnya. Di situ ada banyak sekali. Ibu dan bapak tidak harus menerapkan semuanya, bisa memilih salah satu karena semuanya mungkin nilai kebajikan universal. Ya, oke. Jadi apa disiplin positif itu? Ketika tadi di awal mengatakan, oh disiplin itu penuh dengan aturan, harus ada kepatuhan, mungkin di sana juga ada hukuman. Tapi ternyata setelah kita lihat perjalanan tadi bahwa disiplin ini merupakan diri yang memiliki motivasi internal, ya. Lalu tujuan apa sih untuk menerapkan disiplin positif itu? Tujuannya apa? Untuk menanamkan motivasi agar anak menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya, menghargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai mana? Nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah arti dari disiplin positif yang sesungguhnya. Baik, ibu dan bapak, kita lihat apa sih yang membuat anak-anak sulit untuk menerapkan disiplin. Ibu dan bapak, ada aturan tidak di kelas? Ada peraturan kelas ya? Di sekolah ada peraturan? Kira-kira peraturan itu apa saja Bu? Kalau peraturan di sekolah dengan anak, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, berseragam, duduk tertib, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah peraturan-peraturan. Apakah anak-anak sudah menyadari apa yang harus dilakukan, kepatuhannya kepada peraturan tersebut? Ya, contohnya misalnya kita selalu memiliki masalah atau kendala ketika anak-anak ini sudah mengenal dengan SPM, ya, harga. Nah, di sini kita bisa memanggil anak tersebut atau memanggil anak tersebut sehingga ketika anak datang itu tidak mau memanggil atau menghukum, dampaknya besoknya sudah tidak masuk lagi. Ya, atau misalnya kita hadapi anak-anak yang sering main-main di kelas. Bisa jadi pada saat ada gurunya diam, kita pas keluar kamu kira saya oh salah ribut, pas saya tidak masuk sekolah ribut, beda lagi kondisinya. Berarti apa yang ditunjukkan oleh anak-anak kita bukan hanya kesadaran diri, tapi bisa jadi masalah ini adalah hukum. Ribut di kelas hukum, gitu kan? Ada kita tadi, tapi pas begitu kita keluar, wah rame. Nah itu bisa jadi saya adalah seorang penghukum, ya, yang melakukan hukuman. Nah, di sini ada mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata seseorang disiplin bisa hadir ke sekolah atau misalnya aktif dalam pembelajaran karena adanya keinginan mendapatkan imbalan. Imbalannya pada sederhana, berupa bintang, berupa pujian, berupa apresiasi, ya seperti itu. Nah, kenapa ini bisa masuk ke dalam perilaku manusia ya, yang memotivasi dia untuk melakukan hal tersebut? Karena memang ternyata manusia ini motivasinya berbeda. Ada karena ketakutan, ada karena ingin imbalan, dan yang diharapkan dari disiplin positif ini adalah yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang pasti menjadi pertanyaan itu adalah yang B ini, kalau ada penghargaan ya, untuk penghargaan di mana anak-anak mengharapkan dia mendapatkan penghargaan sehingga ketika dia dikasih penghargaan sama gurunya, dia akan down. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia ini yang kita harapkan yang terbentuk pada anak-anak kita adalah yang C ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang sudah mulai ke restitusi. Kalau saya mungkin paling tinggi itu ada di konsekuensi ya. Kalau hukuman anak-anak mungkin tidak melaksanakan hukuman. Jadi apa bedanya nih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang signifikan ya. Boleh dibantu Bapak untuk membacakan hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pelaku dan kebaikan dan yang
suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau penghapusan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya, terima kasih Pak Reza. Jadi hukuman kita yang menetapkan, yang menentukan tanpa ada kesepakatan, ya. Berikutnya ada yang kedua nih, ya, konsekuensi. Boleh dibantu oleh Bu Renita. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Baik, terima kasih Bu Renita. Ibu dan Bapak pernah merasakan konsekuensi di kelas? Pernah? Kira-kira pada saat apa bermain? Melaksanakan konsekuensi itu contohnya misalkan ketika Ananda misalkan masuk kelasnya telat, tidak tepat waktu. Nah, ada keyakinan kelas yang sebelumnya dilaksanakan oleh kami gitu. Misalkan kalau telat datangnya misalkan Ananda harus seperti apa gitu. Ada yang ya Bu, mereka itu mau untuk pengulang perkalian atau seperti apa gitu. Ya, dampaknya sama, saya pun pernah melaksanakan itu ya. Jadi konsekuensi ini bisa kita sepakati. Kalau ada yang telat, kira-kira kita suruh apa nih? Sholawat. Kalau tidak menyanyi, gitu ya, menghibur atau mengulang pelajaran yang lalu dengan presentasi. Nah, kita masih melakukan itu mungkin karena kita tidak tahu atau belum mengetahui ada cara lain yang lebih tepat ya. Disinilah yang kita akan pelajari tentang restitusi, di mana menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya ya, menjadi orang yang berhasil ya. Itu adalah restitusi. Di sini diharapkan anak memiliki kesadaran diri untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan. Kita lihat tadi Ibu Bapak sudah mengetahui apa sih kalau hukuman mah kita yang menetapkan ya, biasanya dampaknya fisik dan tidak berkaitan dengan kesalahan yang anak lakukan. Tapi kalau konsekuensi sudah disepakati dulu. Nah, mari kita coba kira-kira ini termasuk apa ya? Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini masuknya apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi? Ya, Oke, kita lihat ini adalah konsekuensi ya. Jadi anak bertanggung jawab karena dia mencoret-coret, silahkan bersihkan kembali. Berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya, kira-kira kita lihat jawabannya adalah hukuman. Kok telat ya? Ternyata hukuman. Nomor 3, Bu Medi bisa bantu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Jadi di sini kita menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Yang keempat, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Kalau saya hukuman. Ini yang jadi permasalahannya apa? Mencederai teman saat bermain di lapangan. Lalu yang dilakukan guru adalah disuruh duduk di pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Konsekuensi Bu. Tidak diizinkan bermain guru piket. Konsekuensi. Ada yang mengatakan konsekuensi dan ada yang mengatakan hukuman. Resiko. Apa ya? Nanti kita lihat ternyata yang nomor 4 ini adalah hukuman. Kira-kira konsekuensinya kalau dia mencederai teman harusnya disuruh apa? Mengobati, meminta maaf lalu mengobati ya, agar anak bertanggung jawab. Berikutnya, membersihkan sisa sekolah sudah tahu ya, pastinya adalah hukuman karena tidak ada sesuatu yang relevan dari perbuatan
perbuatan atau kesalahan siswa. Nampaknya Ibu dan Bapak sudah mulai paham ya konsekuensi dan hukuman itu seperti apa. Nah, sekarang silakan Ibu dan Bapak akan mencoba ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Ibu dan Bapak mengetahui bahwa kita ternyata manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar kita? Nah, kita lihat di sini ada gambar 2 anak, yang satu tersenyum, yang satu sedih. Kira-kira yang paling banyak, apakah dua-duanya membutuhkan kebutuhan dasar atau yang sudah senang itu sudah terpenuhi? together in peace. With a million Coba times kita lihat yang tersenyum dulu. Yang lihat yang tersenyum, apakah menurut Ibu ini sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya? Sudah. Kalau yang sedih? Belum. Ya. Nah, kita tidak tahu nih. Bisa saja tersenyum itu, tapi ada yang belum terpenuhi. Bisa saja yang menangis ini sudah beberapa kebutuhannya terpenuhi, tapi dia lagi dalam kondisi emosional, ya. Nah, kebutuhan dasar kita itu ternyata ada yang paling pertama adalah bertahan hidup. Di sini yang paling utama, yang paling mendasar kebutuhan hidup. Berikutnya, 4 lingkaran itu bukan berhubungan dengan fisik, tapi psikologis, ya. Jadi ada 1 secara psikis, yang 4-nya adalah psikologis, ya. Berikutnya, kebutuhan hidup itu kebutuhan apa sih? Nah, ini ya, termasuk pada kesehatan, rumah, makan, ya. Lalu berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar yang kita perlukan atau anak-anak kita butuhkan, termasuk pada hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Anak-anak kita itu adalah makhluk sosial, jadi membutuhkan teman. Ketika ada anak yang sendiri saja misalnya, berarti kita harus bisa mengusahakan bagaimana anak itu bisa bersosial, ya. Berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mungkin di sini Ibu dan Bapak selalu menemukan anak yang tidak pede di depan kelas. Lalu ada yang lebih mayoritas ini, dia ingin selalu berdepan kelas terus-terusan, ya, menguasai teman-teman yang lain. Nah, ini salah satu dari suatu kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan pencapaian terhadap sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, lalu didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh teman-teman, ya. Bisa membuat perbedaan dan membuat pencapaian kompeten diakui dan dimengerti. Berikutnya adalah kebebasan. Ini kebebasan ini terhadap kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan ini akan memiliki pilihan. Mereka berbanyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan aneh. Yang terakhir adalah merasa senang. Kebutuhan terhadap perasaan senang ini mencari kesenangan bermain dan tertawa. Pas ada yang bermain-main, berarti memang dia belum terpenuhi kebutuhan rasa kesenangannya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Ibu dan Bapak, di belakang dari nilai-nilai kebajikan di situ ada angket, ya, ada angket berupa angka-angka. Ibu dan Bapak bisa mencoba untuk diri sendiri. Jangan-jangan kebutuhan saya juga belum terpenuhi, apalagi di tengah bulan butuh uang, butuh kasih sayang, ya. Ya, karena kita saling mengerti ya Pak Renja, ya. Siapa tahu ada yang butuh kasih sayang, butuh uang, jadi harus bisa saling melengkapi. Nah, di sini Ibu Bapak nanti di rumah bisa mencoba, atau kepada murid-murid Ibu Bapak kalau ingin melakukan asesmen, itu dihitung nanti per skornya, ya. Ada 3 bagian, itu sampai belakang Bu, ada berapa nomor nih? 40 ya? Sampai 40. Nah, nanti Ibu dengan mandiri dihitung sendiri. Kalau misalnya yang ternyata paling banyak itu adalah bagian 2, berarti butuh kekuasaannya, ya, penguasaannya itu butuh kasih sayang, ya. Jadi di situ Ibu Bapak bisa mencoba, ya, kepada diri kita sendiri, anak kita, suami kita, atau misalnya kepada murid-murid kita. Ternyata ini perlu kita penuhi, ya. Oke, berikutnya di sini, nah, ada contoh kasus. Tahun ini Dimas kena berusia 17
17 tahun, dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi kira-kira, ya? Yang pertama dia mengatakan, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira apa ya? Bangga dan keren. Berarti ini diakui kemampuan dia, ya. Berarti jawabannya adalah perasaan, ya. Berikutnya bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Teman-temanku, ya. Ada kata-kata temanku. Kasih saya atau saya walk di sini ada teman-temanku. Karena berarti dia bukan teman-teman, ya. Kita lihat di sini jawabannya adalah kasih sayang. Jadi apa yang dia inginkan itu dengan teman-temannya, ya. Nah, berikutnya aku bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, aku suka berarti menunjukkan bahwa ini adalah kebebasan. Mau jadi ke sana ke sini, ya, kebebasan. Nah, menyetir waktu itu seru. Oh, kayaknya menyenangkan. Coba kita lihat. Kesenangan. Betul nggak Pak Raja? 1, 2, 3, 4. Tidak apa-apa ya. Karena kan ini baru kita menggali secara psikologis. Kita tidak bisa cuma dalam 1 jam pertemuan ini kita memahami. Justru kita bisa bersama-sama untuk menggali anak-anak lebih dalam lagi, ya. Berikutnya ini adalah yang dibutuhkan oleh kita. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan anak-anak itu ternyata seperti itu, ya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Lalu kita juga bisa mengetahui tadi kebutuhan-kebutuhan anak itu apa, ya. Motivasi anak itu melakukan kesalahan itu apa. Disinilah kita harus memposisikan diri. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer, ya. Nah, ini adalah refleksi untuk diri kita sendiri. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru boleh melakukan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, gitu ya. Awas, awas. Nah, tangannya digoyang-goyang, anak langsung diam. Nah, seperti itu. Jadi seperti ada penekanan, ada ketakutan, ada aturan di sana, ya. Nah, ini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara dia yang paling benar, ya. Ini adalah penghukum. Berikutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kalau ini berbeda, penghukum tadi keras dengan emosi, dengan marah. Tapi kalau di sini biasanya dengan nada yang lembut, memelas kepada anak-anak, ya. Nah, di sini bersuara lembut, penuh rasa bersalah, lalu menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluarnya dengan lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Seolah-olah anak itu tahu, oh saya yang sudah bersalah. Sehingga ini memposisikan anak sebagai identitas yang gagal. Dia akan merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Walaupun tidak marah-marah, tapi ternyata jelek. Di hati anak itu jelek, ya. Jadi membekas. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Dan murid akan merasa tidak berharga, ya, dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Sehingga dampaknya bagaimana? Dia bisa jadi tidak percaya diri, takut berbuat sesuatu karena saya sudah pernah mengecewakan orang tua saya atau teman-teman saya atau guru saya, sehingga dia tidak berani untuk melakukan sesuatu atau tidak dapat mempertahankan haknya. Berikutnya adalah posisi teman. Nah, ini mungkin biasanya, ya, kalau kita refleksi kita ada di posisi ini nih, karena kita merasa ini adalah hubungan yang terbaik dengan anak-anak kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi ini, di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, demi ibu. Nah, ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo dong. Nah, itu bisa dilakukan dengan suasana yang nyaman, suasana yang tenang, ya, kepada anak-anak. Nah, di sini hubungannya positif ketika kita bertemu dengan anak tersebut.
tersebut. Tapi ketika guru sudah tidak ada, misalnya saya ini tidak masuk nih, digantikan sama guru lain yang infal, anak-anak tidak bisa patuh gitu ya, karena saya biasanya menjadi teman, belum tentu yang menggantikan saya melakukan dia sebagai teman, jadi hanya memiliki hubungan dengan saya saja, terkoneksinya dengan saya saja gitu, tidak bisa melihat mana sih yang benar dan tidak, mana yang baik atau tidak gitu ya, karena dia hanya melihat, oh saya ini gurunya Bu Puji saja, karena saya adalah anak yang bisa dihargai ya, disayang sama Bu Puji, tapi sama guru lain belum tentu seperti itu. Nah, ini adalah kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman. Berikutnya pemantau. Nah, di sini kita sudah level agak satu langkah dibanding teman nih. Di sini pemantau ini sudah mulai menerapkan sedikit-sedikit dengan konsekuensinya ya. Nah, di sini menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dan mengontrol murid kita. Pertanyaan yang diajukan misalnya peraturannya apa? Harusnya bagaimana ya? Lalu di sini ada kata apa yang telah kamu lakukan sekarang? Bagaimana kamu memperbaikinya? Ini adalah posisi pemantau. Di sini yang terakhir paling tinggi adalah manajer ya. Manajer ini yang kita harapkan ada pada diri kita, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Yuk kita yakini kepada keyakinan kelas ya. Lalu apa yang jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini artinya kita sebagai manajer dan anak pun sebagai manajer, kita membantu dia memperbaiki perilakunya dan anak pun akan berusaha untuk memperbaiki nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Ini akan kita lakukan bagaimana membuat keyakinan kelas, karena saya awalnya membuat keyakinan kelas itu saya yang membuat peraturan, sepakat kan, dibacakan alasannya dan sebagainya. Ternyata keyakinan kelas ini harus dibuat bersama-sama dengan siswa ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ini keyakinan kelas. Pasti bertanya-tanya, ada kesepakatan kelas ya? Kalau dulu zamannya kesepakatan kelas gitu ya. Kalau sekarang sudah naik ke keyakinan. Apa sih perbedaannya? Peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Nah, di sini kita lihat peraturan itu menurut KBBI dibuat untuk mengatur. Tadi masih dalam posisi tadi penghukum ya. Kalau di posisinya posisi kontrol itu ada di penghukum. Lalu kalau kesepakatan tadi itu adalah disetujui, disepakati bersama-sama. Jadi hampir sama dengan konsekuensi ya. Lalu apa perbedaan kesepakatan dengan keyakinan kelas? Kalau kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama antar guru dan murid, kesepakatan ini untuk menuntut nilai-nilai positif. Itu kesepakatan dulu. Sebelum nanti kita ganti, kita transfer menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini. Berarti berawal dari kesepakatan dulu. Baru nanti kita pindahkan kepada keyakinan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, ini dalam prosesnya tentu melibatkan siswa dan guru. Dan kita akan menyusun bagaimana keyakinan kelas ini dibuat. Kita akan memperhatikannya. Yang pertama nanti anak-anak dan ibu bapak ini akan bercurah pendapat. Anak-anak, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kelas ini nyaman untuk kalian, nyaman untuk ibu juga dan siapapun yang hadir di kelas ini. Nanti kan bercurah pendapat anak-anak dan gurunya ini. Misalnya, Bu tidak datang terlambat atau tidak menyampah dan sebagainya, itu ditampung dulu. Sudah ditampung, nanti akan ditempel. Biasanya kita menggunakan sticky note ya, sticky akan ditempel. Setelah bercurah pendapat, lalu susunkan keyakinan kelas dan pilih kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Disusun. Misalnya yang jangan membuang sampah sembarangan, jangan coret-coret tembok. Nah, itu dikelompokkan. Ya, misalnya kelompok kebersihan. Lalu ada yang mengatakan jangan kasar, jangan nakal. Nah, nakalnya ini seperti apa? Jangan mukul, Bu. Bisa gitu ya, kalau apalagi anak kelas 1 sampai kelas 3 biasanya bahasanya masih bahasa anak. Kita akan mengelompokkan, oh ini kebersihan, oh ini berarti menghormati, yang ini terhadap keyakinan atau religi misalnya seperti itu. Nah, di sini yang paling penting mengganti kalimat negatif dari anak-anak menjadi sesuatu yang positif. Asalnya jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas.
ya, atau di koridor. Nah ini, lalu kita akan mengajak anak-anak, yuk kita susun nih dari kesepakatan tadi menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Ibu dan Bapak bisa menggunakan handoutnya itu sebagai penuntun, mau menggunakan yang profil belajar Pancasila atau yang IBO itu bebas ya. Masih banyak sekali di situ ada kolom-kolom yang lain. Kalau misalnya sudah dilihat nih, kita bisa membuat cuma 3 atau sampai 5 lah keyakinan kelas. Kenapa? Agar kita bisa mengingat kepada anak. 3 aja, bisa 3 dulu nih sampai tercapai. Anak-anak harus saling menghormati, menjaga kebersihan misalnya, lalu misalnya ketiganya religius, menjalankan ibadahnya dengan baik saat berdoa, pada saat sholat duhur atau misal sholat asar berjamaah, saat pulang ya, berdoa saat pulang. Nah itu religi. Nah kita bisa menerapkan 3 dulu saja, yang penting ketercapaian pada anak-anak ini bisa dilaksanakan. Berikutnya kalau sudah disepakati, anak-anak boleh menandatangani keyakinan, boleh dicap jari atau cap tangan ya. Kalau anak-anak kecil itu silakan nanti dicap, dikasih nama bahwa mereka sudah menyepakati ya keyakinan kelas yang dibuat. Nah itu Nah, kalau sudah membuat keyakinan kelas, ketika ada anak yang tidak melaksanakan, kita menggunakan sebagai restitusi. Disinilah posisi kita sebagai manajer. Posisi kita ada di seorang manajer, dan anak diposisikan bisa memanage dirinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini posisi kita sebagai manajer dan langkah-langkah di restitusi ini disesuaikan dengan kebutuhan anak tadi. Tanyakan tujuannya dulu apa, lalu kita menanamkan dari nilai-nilai kebajikan ya. Nah, di sini menstabilkan identitas, guru seolah merasakan apa yang dirasakan. Lalu ini dapat menenangkan jiwanya, merubah identitas gagal siswa yang tadinya kalau misalnya anak itu merasa saya sudah salah nih. Gara-gara saya nih teman saya jadi menangis, itu sudah menciptakan identitas gagal pada dirinya. Ketika kita melihat anak itu terus muncul baca menawa, ya berarti dia sudah melakukan kegagalan pada dirinya. Disitulah kita bisa melakukan perbaikan identitas gagal ini menjadi identitas berhasil dengan kata-kata yang menenangkan jiwanya. Bukan berarti kita ini menyetujui perbuatannya, tetapi untuk memancing dulu anak ini mau terbuka kepada kita itu seperti apa sih, seolah-olah kita memahami perasaan dia ya. Di sini kita bisa mengatakan ya sudah, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar kok, manusia juga banyak salah atau tempatnya salah. Nah kenapa kita harus melakukan itu? Agar perasaan yang tadinya sudah dikunci karena anak takut, sudah merasa gagal, dia bisa membuka perlahan. Oh iya, saya kan manusia, bisa memaafkan dirinya, bisa memaafkan orang lain. Bagaimana anak bisa memaafkan orang lain kalau dia tidak pernah memaafkan dirinya? Di sini ditanamkan dengan kata-kata positif sehingga anak-anak bisa mengetahui bahwa dirinya berharga. Lalu kata kedua, misalnya di sini tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kata ketiganya, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Ibu dan bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Benar. Kamu bisa memperbaiki ini, meyakinkannya, oke? Jadi di sini ada kata-kata penyejuk imannya dulu, biar anak terbuka, biar anak tenang, pikirannya sudah tenang, baru bisa kita masukkan nilai kebajikan. Kalau kita langsung menanyakan alasannya, bisa jadi anak menutup dan lebih berbohong. Kenapa saya tidak melakukannya? Nggak tahu. Nah, sebatas seperti itu ya, tidak tergali. Jadi kita memposisikan setara dulu. Oh iya, perasaan anak lagi seperti itu, bagaimana kita pun ikut merasakan. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini ya, kita mencari tahu, menggali apa sih alasannya, apa tujuan kamu melakukan hal tersebut. Nah di sini bisa dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini ya, gitu ya. Berikutnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Biar anak mengutarakan apa alasannya. Seperti tadi yang dibicarakan Pak Yoyon, bisa jadi orang ini yang minta pada saya lebih menguntungkan. Jadi saya tidak bisa mengatakan Pak Yoyon salah, terus diamanatan ya uang sejumlah segini masih dikasihkan kepada orang lain. Nah gitu ya, kita tidak bisa langsung menjudge Pak Yoyon. Ternyata Pak Yoyon punya alasan melakukan hal tersebut karena
kemanusiaannya lebih tinggi ya nilainya. Mungkin yang sedang dipertahankan adalah nilai kemanusiaannya. Itu adalah tujuan dari validasi tindakan yang salah. Itu untuk mencari tahu alasan dari sebuah perbuatan. Berikutnya menanyakan keyakinan ya. Di sini adalah tempat kita menyuntikkan, menyimpan bagaimana anak yang tadinya sudah percaya pada kita, lalu dia tahu bahwa perbuatannya salah, ada tujuannya. Di sini kita bisa menilai dan anak-anak menilai perbuatan dia salah atau tidak. Kesalahannya di mana? Apa yang bisa saya perbaiki dari apa yang sudah saya lakukan, ya? Nah, di sini bisa menggunakan kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, menanyakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita terapkan. Lalu nilai umum yang telah disepakati kita apa? Misalnya kamu sudah tidak melaksanakan kesepakatan apa hari ini, atau keyakinan kelas apa yang tidak kamu laksanakan hari ini. Oh, saya tidak melaksanakan ketertiban kelas, Bu, saya ribut. Berarti anak sudah mengetahui, oh iya, saya yang salah. Jangan disalahkan. Karena kita kan kalau disalahkan tidak enak ya Bapak Ibu, tidak menerima kalau kita disalahkan oleh orang lain. Anak pun seperti itu. Nah, kita tanyakan, kira-kira apa yang kamu langgar? Ada tidak yang kamu langgar? Oh iya, saya tidak melaksanakan ketertiban kelas, atau saya tidak menghormati teman saya, Bu. Ketika anak sudah mengetahui nilai-nilai tersebut, kita bisa menanyakan lagi, kira-kira untuk memperbaiki ini apa ya yang harus kita lakukan? Sehingga anak akan mencari, oh iya Bu, ketika saya dengan teman saya ngobrol di kelas ini jadi ribut ya Bu ya. Ya udah deh, nanti Bu saya tidak akan ngobrol lagi. Itu mengganggu teman saya. Kesadaran itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak ya. Jadi kata-katanya di sini lebih menanyakan kepada anak-anak tentang keyakinan yang telah dia tanamkan pada dirinya, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi dari dalam dirinya. Nah, sudah selesai Ibu dan Bapak untuk pemaparan kali ini. Tapi kita masih bisa untuk nanti oleh-oleh untuk penerapannya ada segitiga restitusi ya, dan ada penerapan bagaimana membuat keyakinan kelas. Kita akan bagi dua kelompok saja ya, dua kelompok. Jadi kelompoknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini satu kelompok, ini satu kelompok gitu aja ya, biar cepat. Jadi nanti kita akan melakukan keyakinan kelas dulu nih. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelasnya, kita akan berbuat restitusi. Kita membuat drama restitusi. Ya. Curah pendapat. Nanti kita setelah curah pendapat akan mengkelompokkan ya nilai-nilainya seperti apa. Dikelompokkan. Membuat keyakinan kelas, silakan diambil sticky note-nya masing-masing. Tuliskan kira-kira Ibu dan Bapak sebagai murid ingin menciptakan kelas yang seperti apa, ya? Kelasnya seperti apa? Oke, ini tanggapan. Yang kedua, tidak mengejek nama orang tua, menghargai atau hormat ya, menghormati rasa hormat. Berikutnya, kerjasama dengan baik dalam mempercepat suatu pekerjaan. Kerjasama berarti ya. Tiga kelompok tadi yang di curah pendapat ini nanti Ibu Bapak kelompokkan berdasarkan nilai-nilai diri pesannya ya. Nah, kita lihat di sini ada kelompok komitmen, berarti memiliki komitmen. Lalu di sini ada tidak mengejek nama orang tua dan tidak mengejek sesama teman. Berarti di sini hormat ya, rasa hormat. Sudah curah pendapat, lalu
dilaksanakan. Nanti kan anak-anak ditanya, sepakat tidak? Misalnya gitu ya, kalau misalnya sepakat. Nah, untuk kesepakatannya, setiap anak harus menandatangani di sini, ya. Jadi ibu bapak diminta untuk menandatangani ke depan bergantian. Ini sebagai kesepakatan kelas yang diubah menjadi keyakinan, ya, keyakinan kelas dan disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, kita akan menandatangani ibu dan bapak, silakan bergantian. Yeay, nilai aku bagus. Nilai kamu berapa? Mbak lihat. Nilainya Amira jelek. Nilai Amira jelek. Ali sedang apa? Ini Bapak Ali mau makan? Iya. Boleh mau diterusin aja, nanti udah makan. Ibu boleh mau ngajak ngobrol Ali sebentar? Boleh. Boleh, nanti dilanjutin dulu makannya, nanti kita ngobrol ya. Ibu tunggu Ali di ruang guru, Ali boleh? Boleh, Bu. Ya, Ibu tunggu ya Ali. Ya. Ya, makasih Ali. Ya, Bu. Lanjutin makannya. Boleh masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini Ali. Ya, Bu. Oke, Ali terima kasih ya. Ali sudah menepati janji untuk berbicara dan ngobrol sama Ibu. Ali udah selesai makannya? Udah, Bu. Alhamdulillah ya. Ya. Ali kenapa Ali menundukkan kepala Ali? Enggak, Bu. Gini Ali, tadi ketika di kelas, Ibu melihat ada Amira yang sedang menangis. Kira-kira Ali tahu tidak kenapa Amira menangis? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Enggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Ya oke, nggak apa-apa Ali. Cuman tadi kata teman-teman ada saksinya nih yang lihat. Katanya Amira sama Ali diejek. Bener nggak Ali? Iya, Bu. Jadi sebenarnya Amira itu menangis karena diejek sama Ali ya? Ya, diejek, Bu. Ya nggak apa-apa Ali. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kan tidak ada manusia yang sempurna ya Ali ya? Ya. Coba Ali bisa nggak ceritakan ke Bu Esti, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa Ali bisa sampai mengejek Amira? Karena Ali ngerasa bangga, Bu. Nilai Ali lebih besar dari Amira. Oh emang nilai Ali berapa? 90, sedangkan Amira 50. Oh, alhamdulillah ya, berarti kalau Ali nilainya besar, berarti Ali itu sudah rajin dengan rajin belajarnya ya. Iya. Tapi menurut Ali, apakah tindakan Ali yang mengejek Amira karena nilai jelek, apakah itu perbuatan yang baik? Enggak, Bu. Apakah itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa Ali, pasti Ibu tahu. Ali punya alasannya kan, tadi karena Ali merasa sangat bangga, Ali spontan ya mungkin ya. Tetapi dengan perbuatan Ali yang tadi mengejek Amira, dan Ali juga sudah mengakui Ali ya, kalau Ali melanggar keyakinan kelas kita, nggak apa-apa Ali merasa Ali ini tidak apa keyakinan kelas yang sudah Ali langgar. Saling menghargai. Saling menghargai Ya, Bu. ya. Ya. Ali kenapa gitu? Enggak, Bu. Ya udah, tapi Ali alhamdulillah ya Ibu mengacungkan jempol nih karena Ali sudah mengakui kesalahan Ali kalau kita sudah melanggar nilai saling menghargai. Nah, apa Ali, kira-kira ke depannya apa yang akan Ali lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ali? Saling menghargai teman aja, Bu. Saling menghargai Ya. teman. Tapi selain Ali menghargai Amira juga harus memaafkan Ali ya. Iya. Oke, apa nih langkah pertama yang mau Ali lakukan untuk memperbaiki kesalahan Ali? Minta maaf, Ali.
Minta maaf dulu sama siapa? Sama Amira. Sama Amira. Mau kapan minta maaf? Sekarang atau mau nanti? Besok? Boleh sekarang. Boleh sekarang. Oke. Amira, Iya Pak Ali, aku mau minta maaf. benar kamu minta maaf. Ya, Awas ya, jangan mengulang lagi ya. ya, maafin aku ya. Iya, saya maafkan. Ibu ingin kelas 6 ini bebas sampah. Ibu ingin kelas 6 ini lebih tenang menyimpan barang seperti sandal, gitu ya. Bebas apapun hal kecil, dari hal yang paling kecil, ya hal yang besar, apa sih yang bisa kita perbaiki atau kita tahu kalau sudah, nanti ditempelkan di sini ya. Bebas sampah ya, bebas sampah berarti ini kebersihan. Oke, ibu kasih poin 1 poin dulu ya. Oke, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah kita kelompokkan ya. Kelompok 1 mana? Oke, silakan siapa yang akan membuat kalimat keyakinannya. Kami kelas 6A meyakini akan beribadah dengan baik. Lalu kalian akan melengkap sesuai dengan warna yang tersedia di sini. Kalian akan bagaimana cara lengkapnya? Ini Bu, ya. Kamu pilih warnanya di sini. Setelah itu kamu cap di sini, ya. Berikut umpan balik siswa-siswi 6A. Perkenalkan, nama saya Andin. Saya merupakan siswi dari kelas 6A. Menurut saya, semenjak ada keyakinan, warga kelas menjadi lebih memahami apa yang dilakukannya. Kita harus saling mengingatkan keyakinan kelas apa yang harus dipegang teguh oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulaika Ramadhani. Saya siswa dari kelas 6A dan wali kelas saya adalah Bu Pusi. Di sini saya akan melakukan testimoni setelah adanya keyakinan kelas. Saya merasa dengan adanya keyakinan kelas ini, kita bisa belajar menyadari setiap perilaku. Teman-teman di kelas dengan keyakinan beribadah dengan baik, mereka bisa beribadah dengan mandiri. Jika saatnya mereka sholat, mereka pun sholat dengan tertib walau tidak ada yang meminta. Sekian dari saya.
Saya berharap dengan adanya keyakinan kelas memberikan dampak positif terhadap penerapan disiplin di kelas 6A. Saya dapat melakukan restitusi merujuk pada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Ini memudahkan saya untuk mengingatkan nilai kebajikan kepada siswa. Kami masih dalam tahap meninjau ulang bagaimana penerapan keyakinan di kelas 6A. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Dan selalu menanyakan, apakah ada nilai yang sudah tertanam pada diri siswa? Harapan saya setiap siswa memiliki kesadaran dalam menjalankan disiplin positif. Semoga menjadi langkah awal membentuk pribadi yang berkarakter. Sekian video aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.